Hal ini kalau bagi gua pribadi teman-teman, jadinya menempatkan Inzaghi selevel dengan Lukaku nih. Keduanya sama-sama bernegosiasi dengan klub lain menjelang final Liga Champions. Parah banget. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Ya, kayaknya sih nggak sehat ya, seperti yang gua rasakan karena tim kesayangan kita sudah jatuh tertimpa tangga pula. Belum sembuh rasa sakit hati, mood berantakan setelah pembantaian di final Liga Champions. Sekarang teman-teman, di tengah pekan ini ada berita buruk lainnya. Pelatih kita, pelatih terbaik di dunia, Simone Inzaghi, resmi berpisah dengan Inter. Presiden Marotta kepada jurnalis ya, berbicara secara resmi begini. Atas nama Oktri dan seluruh klub, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Simone Inzaghi atas kerja keras, semangat, dan juga ketulusannya dalam pertemuan hari ini. Meeting hari ini telah terjadi pertemuan yang jujur dan terbuka antara kami dan Inzaghi. Hal ini bisa terjadi karena kami telah berjuang bersama-sama setiap hari untuk mencapai kesuksesan. Sehingga di pertemuan tadi kedua belah pihak bisa menyampaikan opini secara terbuka dan sejujur-jujurnya. Menurut gua teman-teman, perpisahan ini sudah sangat amat bisa ditebak ya. Inzaghi biar gimana pun juga adalah manusia biasa. Dia pasti butuh waktu, butuh jeda, rehat sejenak untuk melupakan musim yang sangat amat buruk ini. Bayangin aja teman-teman, Inzaghi sebetulnya punya kesempatan emas mengakhiri musim ini jauh lebih baik dibandingkan Mourinho. Inzaghi punya peluang yang sangat besar untuk menutup karirnya di Inter dengan treble winners, lalu kemudian pensiun dini pindah ke Arab dengan nama yang harum dan gaji besar menanti 20 juta per tahun. Nyatanya yang terjadi sebaliknya. Setelah 4 tahun yang sangat indah bersama Inter, musim ini pun sebetulnya nggak buruk-buruk banget ya. Kita bermain bagus dari awal sampai dengan pertengahan musim. Ternyata harus ditutup dengan segudang pencapaian buruk dan puncaknya pembantaian yang sungguh memalukan. Akhir karir Inzaghi di Inter ditutup dengan sangat mengenaskan, seakan-akan pencapaiannya selama ini hilang begitu saja. Sekarang teman-teman, Inzaghi harus pergi dari Inter dengan meninggalkan zero tituli dan kekalahan terburuk sepanjang masa. Gue yakin 1000% teman-teman, Inzaghi sebagai pribadi ya juga pasti shock banget. Sejujurnya teman-teman, gue juga termasuk orang yang sedih ya ditinggal oleh Inzaghi. Gue berharap Inzaghi bisa bertahan lama di klub. Terlebih gue juga masih penasaran nih, Inzaghi kalau dikasih dukungan finansial, dukungan mercato yang bagus, dia akan sehebat apa. Tetapi di lain sisi, gue juga setuju bahwa ini adalah saat yang tepat Inter untuk berpisah, untuk memulai siklus yang baru. Karena musim ini teman-teman kita sangat roller coaster dan sayangnya di akhir justru anti klimaks, semakin menegaskan bahwa kita memang butuh sesuatu yang baru. Kalau dilihat secara keseluruhan, musim ini sebetulnya bukan musim yang buruk-buruk banget ya. Kita runner up UCL, runner up Liga, runner up Super Coppa, dan kemudian di Coppa Italia kita juga semifinalis. Semua orang gue yakin juga setuju lah, walaupun kita zero tituli, tetapi secara umum itu bukanlah pencapaian yang buruk. Tidak semua tim dengan budget minim seperti kita bisa kompetitif di semua kompetisi. Namun teman-teman, sayangnya di musim ini Inzaghi banyak menunjukkan hal-hal yang di luar nalar ya. Hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi di 3 tahun sebelumnya. Di musim ini teman-teman, Inter sangat sulit untuk menang ya di Grande Partita. Kita bukan hanya tidak pernah menang dari Milan, tapi juga dari Juve dan Napoli.
Dan yang lebih parah lagi adalah di musim ini Inzaghi sering banget blunder ya di partai-partai krusial dan syarat gengsi. Contohnya di semifinal Coppa Italia kita kena bantai Milan 3-0. Kemudian di final Supercoppa kita kena comeback padahal sudah unggul 2 gol. Lalu kemudian di Serie A kita sebetulnya punya momen emas meraih Scudetto ya, malah terpleset di Giornata 37 dari Lazio. Plus ditutup oleh kekalahan memalukan 5-0 di final UCL. Belum lagi teman-teman di Serie A kita juga kena bantai Fiorentina 3-0. Menurut gua teman-teman itu adalah rangkaian pertanda buruk ya, yang bisa dijadikan alasan kuat bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Inter dan Inzaghi untuk berpisah, untuk membuat penyegaran siklus yang baru baik bagi Inter maupun Inzaghi sendiri. Dan selain itu teman-teman, menurut gua ini juga penting ya. Ini kalau dilihat-lihat berita kepindahan Inzaghi dan Al Hilal, ternyata negosiasinya sudah dimulai sejak bulan April. Nah, saat itu Inter sebetulnya sedang memasuki fase-fase penting. Dan ini kalau teman-teman lihat sendiri pada layar, ternyata performa kita di bulan April saat itu parah banget. Bulan April teman-teman adalah awal kemerosotan performa Inter di musim ini. Entah ya ada sangkut pautnya atau tidak, tetapi yang pasti pelatih kita di momen-momen krusial di bulan April malah sempet-sempetnya bernegosiasi berbicara dengan klub lain. Jadi rasanya gak baik juga kita mempertahankan Inzaghi ya, yang fokusnya boleh bercabang, yang di saat-saat momen genting malah sempet-sempetnya memikirkan masa depannya bersama klub lain. Hal ini kalau bagi gue pribadi teman-teman, jadinya menempatkan Inzaghi selevel dengan Lukaku nih. Keduanya sama-sama bernegosiasi dengan klub lain menjelang final Liga Champions. Parah banget. Nah sekarang teman-teman, hidup tetap harus berjalan ya, kita move on. Marotta mengincar Fabregas, pelatih Como sebagai target utama. Lalu alternatifnya ada De Zerbi, Cifu, dan Vieira. Aduh, bagi gua sih seharusnya Cifu dan Vieira jangan masuk nominasi. Mereka pengalamannya masih sangat amat minim teman-teman. Ya walaupun sebetulnya kandidat lainnya ya kayak Fabregas, De Zerbi itu juga sama-sama tidak berpengalaman sih. Ya habis mau gimana lagi, pelatih berpengalaman yang sudah terbukti di Serie A seperti Gasperini dan Allegri sudah menandatangani kontrak dengan klub barunya masing-masing. Kalau dilihat dua kandidat terkuat kita, De Zerbi dan Fabregas sama-sama mengusung formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya dalam jalannya pertandingan, sama-sama muda, progresif dan bermain menyerang. Akan tetapi kalau membandingkan keduanya, jelas De Zerbi jauh lebih berpengalaman. Dia berpengalaman di Serie A, Liga Inggris, dan Liga Prancis. Dia berhasil membawa Brighton ya di Liga Inggris, pernah finish di peringkat 6. Lalu kemudian di Liga Prancis bersama Marseille finish di peringkat 2. Menurut gua tidak buruk-buruk banget. Namun untuk kandidat lainnya, Fabregas, walaupun pengalaman dia tidak sebanyak De Zerbi, namun dia punya nilai lebih lainnya, yaitu pengalaman hebat dia sewaktu menjadi pemain. Akan sangat positif untuk ditularkan ke tim ya, mental juara. Dan selain itu, nama besar Fabregas teman-teman menurut gua bisa menekan ya, bisa meredam ego di ruang ganti, sekaligus menjadi daya tarik bagi pemain-pemain internasional untuk datang ke Inter. Hal itulah yang tidak dimiliki oleh De Zerbi. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gua merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking kita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman. Ya sudah teman-teman, kita percayakan saja ya kepada Marotta. Semoga dia tidak mengulangi kesalahan kita dulu, menunjuk Frank de Boer. Ujung-ujungnya terjerembab ke banter era. Salah pilih pelatih, kita bisa mengulangi hal ini teman-teman. Tetapi kalau dilihat dari track record Marotta, setidaknya ketika di Inter ya, dalam pergantian pelatih, transisi pelatih, selalu bagus nih, selalu mulus dari Spalletti ke Conte dan ke Inzaghi. Semoga untuk kali ini Marotta Ausilio juga melakukan hal yang sama, tidak salah pilih pelatih. Lalu kemudian ini ada berita menarik dari jurnalis namanya Rudy Gualtieri teman-teman, dia bilang begini. Selama pembicaraan dengan Al Hilal, Simone Inzaghi menyebutkan nama-nama seperti Calhanoglu dan Di Marco sebagai pemain yang harus dibawa ke Al Hilal. Saat ini belum ada langkah resmi, tetapi Inzaghi telah menyebutkan nama beberapa pemain yang wajib dibawa ke Arab. Di antaranya ada pemain-pemain Inter. Aduh, semoga ya ini deal-dealan antara Marotta dan Inzaghi
lo boleh pergi, tapi tolong ini bawalah pemain-pemain Inter dengan harga mahal ya. Kalau gue sih berharapnya selain di Marco Calhanoglu, bawa sekalian Acerbi, Darmian, atau bahkan mungkin Thuram nggak apa-apa dilepas, asalkan dibeli dengan harga tinggi, lalu kemudian uangnya bisa kita manfaatkan membeli pemain yang sesuai dengan kebutuhan pelatih yang baru. Sekali lagi terima kasih banyak Simone Inzaghi dalam perjalanan 4 tahun ini mengalami suka duka bersama. Kalau gua pribadi bahkan sempat merasa Inzaghi sudah ada di atasnya Conte dan Mourinho. Total teman-teman bersama Inter 217 pertandingan, 141 kemenangan, 1 Scudetto, 2 Coppa, 3 Super Coppa, 2 finalis UCL dengan anggaran belanja minus 114. Gila, jadi Inzaghi bisa menghasilkan 6 gelar dalam 4 musim dengan budget minus teman-teman, bukan budget minim ya, tapi minus. Luar biasa Simone Inzaghi. Dan ini ada catatan dari Opta teman-teman, Simone Inzaghi adalah pelatih Inter dengan persentase kemenangan paling tinggi di semua kompetisi. Persentase dia ada di atas Conte, Mancini, dan Mourinho. Namun sekali lagi teman-teman, walaupun ini kehilangan yang sangat besar, tetapi kita perlukan, kita butuh membuat siklus kemenangan yang baru. Oh ya, ini berarti Inter harus segera mencari pelatih maksimum tanggal 9 teman-teman. Karena kalau berita dari Di Marzio dikatakan bahwa Inter akan kembali berkumpul di Appiano Gentile tanggal 9 Juni teman-teman untuk memulai pemusatan latihan menjelang Piala Dunia antar klub. Lalu kemudian akan berangkat 2 hari kemudian, tanggal 9, 10, 11. Berarti pelatih yang baru nih cuma punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan tim. Aduh, harusnya sih dapat pelatih yang mainnya pakai formasi 3 back ya, biar tidak perlu ada perombakan total. Kalau kayak gini ceritanya, berarti Piala Dunia antar klub nanti teman-teman adalah ajang pramusim bagi pelatih baru kita. Untuk jadwal pertandingan terdekat teman-teman ada di 17 Juni melawan Monterrey, lalu 21 Juni melawan Urawa Reds, dan kemudian 25 Juni melawan River Plate. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gue di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.